Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rio Arsitektur di sini dan sudah lama saya tidak membuat tutorial ya. Dan kali ini saya membuat tutorial taman belakang. Nah, jadi untuk Anda yang mempunyai lahan kosong di belakang rumah, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi juga. Ya. Dan untuk yang baru belajar landscape atau baru belajar mendesain eksterior ya, eksterior atau landscape. Jadi ini saya mempunyai trik bagaimana caranya supaya hasil render kita itu terlihat realistis ya. Dan realistis menurut saya itu adalah mendekati dengan bentuk aslinya atau seperti foto seperti itu ya. Dan tidak ada terjadi pola yang sama di setiap bentuk ya. Maksud saya pola yang sama ini misalkan daun ini menghadap ke sana semua berjajar begitu. Itu akan terlihat kurang realistis. Oke, ini saya menggunakan versi Enscape yang 3.5 dan SketchUp Pro 2022. Ya, ini sebelah kanan ini adalah layar Enscape dan sebelah kiri adalah layar SketchUp-nya. Oke, bisa kita lihat di sini. Coba kalian perhatikan, ya. Sebelum kita merender tentu kita harus men-setting beberapa material yang akan kita render ya. Di sini contoh ini, ini ada bunga atau pohon apa ini yang seperti daun pisang seperti itu ya. Ini menabrak ke tiang gazebo. Jadi ini yang membuat kadang-kadang terlihat tembus dan tidak realistis. Apalagi saat pengambilan kamera itu terlihat sekali contoh posisi dengan posisi seperti ini. Nah, jadi kan aneh seperti itu. Tidak terlihat realistis jadinya dong. Oke, untuk menghindari hal seperti ini perlunya kita harus menggeser atau kita tata sedemikian rupa supaya tidak bersentuhan atau menembus bagian bidang yang lain. Oke, seperti ini. Dan perlu diingat lagi untuk kita rendering eksterior atau setting material pada dedaunan ya. Jadi begini kawan, untuk kalian yang menggunakan Enscape ya, seperti biasanya kita akan setting materialnya. Ini kalian bisa mengaktifkan Foliage ini ya, yang biasanya atau sebelumnya generik ya seperti ini. Tapi khusus untuk tanaman atau dedaunan itu harus menggunakan foliage seperti ini ya. Nah, di sini kalian bisa mengaturnya lagi di bagian reflection ya seperti ini. Kalau kita geser ke kanan tentu akan berkurang refleksinya. Kita geser full ke kiri akan terjadi refleksi yang berlebihan seperti terlihat pada layar Enscape ya. Saya biasa menggunakan 50% ya. 50% ya. Jadi seperti ini refleksinya. Ya. Hampir di setiap daun-daun itu saya setting seperti ini. Oke, kita kembali ke scene yang sudah saya sediakan. Ya, seperti ini. Jadi di pencahayaan atau di angle kamera ini tidak kalah pentingnya ya, agar terlihat hasil render kita itu nampak realistis. Dan saya ingatkan kembali untuk kalian yang akan merender beberapa tanaman atau pohon-pohon apapun di situ, usahakan mencari yang high poly ya, atau yang tidak seperti kartun. Nah, yang contoh ini yang saya ini arahkan ke layar Enscape ya. Sebelah bawah ada semacam rumput, ini ada rumput. Ini saya menggunakan dari bawaan Enscape ya. Jadi ini sudah bawaan Enscape-nya. Di situ seringkali Enscape ini kadang-kadang pohonnya terlihat kaku atau kurang realistis seperti itu. Jadi
tidak semuanya seperti itu. Jadi bisa kita cari yang bagus. Contoh ini yang saya pakai adalah bawaan Enscape, dan ini saya rasa lumayan detail juga ya. Nah ini ya lumayan juga ini ya. Dan pada pohon-pohon yang lain itu bisa diterapkan dengan cara yang sama seperti yang tadi kita setting. Dan untuk tekstur-tekstur yang lain nanti di tutorial berikutnya akan saya jelaskan supaya tidak terlalu panjang durasinya. Ya, jadi intinya seperti itu. Dan kalian bisa sebelum render ya, sebelum mengatur pencahayaan, itu bisa mencari referensi foto, bisa kalian sandingkan nantinya ya, sebelum rendernya, foto ya, jadi bukan hasil desain. Contoh ini saya punya referensi foto, Mbak, kita lihat dulu. Ya, seperti ini. Ya, ini ya. Ya. Jadi warna-warna dedaunan, terus kebetulan ini fotonya kayaknya sudah diedit ya, sudah dijernihkan. Tetapi di sini bisa kita lihat bagaimana tone warna agar terlihat lebih realistis, dan pengambilan view kameranya atau angle kamera itu sangat penting ya. Karena ini rendering bukan foto. Kecuali kalau foto dari manapun arahnya dia akan terlihat realistis, namanya juga foto kan. Karena ini desain, makanya kita harus pandai-pandai mencari view yang bagus. Oke. Ini sudah saya siapkan view yang bagus menurut saya. Untuk terlihat lebih sinematik dan terlihat lebih nampak lebih real, ini kan ada cahaya matahari yang masih aktif. Kita akan menghilangkan ini bayangan-bayangan ini ya, supaya lebih terlihat sinematik. Kita akan menolkan ini ya, sun brightness-nya ini tidak kita hidupkan ya, terlihat masih terlihat cahaya di sini cukup terang saya rasa. Oke. Tapi kalau kalian tetap ingin menggunakan cahaya matahari, boleh-boleh saja, bukan tidak boleh ya. Boleh saja seperti ini. Dan kita tinggal mengatur tone warna ya. Tone warna. Di sini ada color temperatur. Bisa misal kita tambah ke arah kanan akan terlihat lebih kebiru-biruan di sini. Kalau kita geser ke arah kiri akan terlihat agak kekuning-kuningan. Ya, jadi seperti itu kawan. Untuk yang baru menggunakan Enscape mungkin belum begitu paham cara ini. Mudah-mudahan solusi ini bisa bermanfaat. Oke, kita akan membuat color temperaturnya menjadi 5500. Ya, seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini ya. Oke. Di belakang ini terlihat daun-daun ya, daun-daun di belakang ini adalah bawaan dari Enscape ya, dari pohon dari Enscape-nya. Supaya lebih terlihat realistis, kita akan membuat satu scene di mana fokus kamera akan kita arahkan ke arah mana. Nah, coba kita akan membuat fokus kamera ini ke arah kursi ini ya. Oke. Berarti kita akan menggunakan depth of field ya, kita akan aktifkan ya. Depth of field-nya seperti ini sangat blur sekali. Baru kita akan mengarahkan poin ini ya, focal point-nya ini ke arah mana fokus yang akan kita tuju ya. Nah, ini terlihat bayang-bayang putih, jadi kalian bisa menggesernya kemana fokus kameranya akan diarahkan. Coba akan saya arahkan ke bagian kursi ini. Nah, ini masih terlihat blur sekali. Nah, kita akan setting depth of field-nya, kita akan kurangi menjadi 10 ya, 10%. Ya, terlihat seperti ini, dan pohon-pohon di bagian belakang itu terlihat sedikit blur ya. Fungsinya apa? Selain hasil rendering kita dan poin-poin pada
scene yang akan kita render itu terlihat. Ini apabila ada bagian daun atau model yang kurang realistis bentuknya atau bagaimana, kita bisa menguranginya ya supaya tidak begitu terlihat sekali dengan cara itu, dengan cara kita mengaktifkan depth of file-nya. Tetapi ini masih terlalu blur ya saya rasa, berarti akan kita kurangi lagi, coba menjadi 5%. Ya seperti ini, 5% ini masih terlalu kelihatan kayak di belakang ya. Oke, kita akan tambahkan lagi dengan cara menggeser sampai ketemu view yang pas ya, seperti itu. Ya, oke. Nah, kayaknya di angka 8 ini sudah lumayan ya, udah bagus. Atau kita kurangi satu lagi. Nah, seperti ini. Ini saya rasa sudah pas. Dan kalau sudah kita menemukan scene yang tepat seperti ini, berarti tandanya sudah siap kita render. Oke, sekarang kita tes, kita render hasilnya seperti apa. Dan inilah hasilnya setelah kita render ya. Ya, jadi lumayan real ya. Nah, ini blurnya juga lumayan juga. Ya, ini foreground ya. Jadi setelah kita render seperti inilah hasilnya. Setelah itu, nah, belum selesai nih, masih ada satu tahapan atau proses lagi yang harus kita lakukan supaya hasilnya lebih maksimal. Oke, apa itu? Yaitu kita akan post pro ya, kita akan edit lagi di Photoshop supaya lebih detail lagi. Oke, ini sudah saya siapkan Photoshop ya. Nah, kita akan edit di Photoshop lagi ya. Jadi kalian tinggal drag saja gambarnya. Coba saya ulangi ya. Nah, ini gambar yang sudah kita render, yang belum pernah menggunakan cara ini ya. Kalau yang sudah tahu, udah diam aja. Ya, kalian tinggal drag aja seperti ini lalu lepas. Ya, kita akan disuguhkan dengan satu halaman, yaitu kamera raw ya. Kamera raw ini banyak sekali fungsinya. Ya, setelah masuk ke kamera raw seperti ini cara saya ya. Boleh kalian ikuti, dan ini sudah saya terapkan di beberapa model atau render yang sudah saya bikin. Oke, setelah terdapat tampilan seperti ini di white balance, ini ada S-shot seperti ini. Ini kalian bisa memilihnya. Di sini ada 3 pilihan, yaitu S-shot atau yang masih asli, bisa kita auto atau bisa langsung di custom. Di sini saya akan menggunakan cara auto seperti ini ya, terlihat seperti ini ya. Coba kita ulang ya. Yang setelah kita render seperti ini tampilannya. Setelah itu kita auto ya, menjadi seperti ini, agak terlihat atau bertambah temperatur sama tine-nya ya. Jadi di sini bisa kita atur lagi sedikit. Misalkan kok terlihat terlalu agak kemerahan seperti ini, bisa dikurangi tone-nya ya. Kalian geser sedikit ya, sampai ketemu yang pas tone warnanya. Ya, kalau sudah seperti ini, setelah itu masuk di highlight ya. Nah, ini bisa ditambahkan atau bisa digeser manual ya, seperti ini. Kalau misalkan hasil rendernya kurang cerah atau kurang terang, bisa menggunakan exposure ditambahkan di sini ya, seperti ini. Nah, tapi nggak perlu banyak-banyak ya, dikit aja ya. Ini saya tambahkan exposure, nggak usah saya tambahkan karena di sini saya rasa sih sudah cukup ya. Setelah itu di tekstur ini fungsinya supaya hasil rendering kita, misalkan kayak
tekstur-tekstur pada bagian lantai, dinding dan lain-lain itu terlihat lebih detail. Ya, kalian bisa menambahkannya ke arah kanan ya. Kalau kita fullkan seperti ini jadinya terlalu kontras. Nah, jadi maksimal itu di angka 45. Nah, tapi sambil kalian perhatikan perubahan gambar pada layar ini. Oke. Ini tekstur akan saya tambahkan sekitar 25 lah. 25 saja saya rasa sudah cukup. Dan untuk lebih mempertajam lagi bisa ditambahkan dehaze ya. Nah, jadi seperti ini. Ya. Oke, setelah selesai editing di Camera Raw, ini kalian open. Ya, seperti ini. Nah, jadi hasilnya itu jernih. Ya, jernih. Tetapi tidak merubah pada hasil render yang sudah kita render ya, hasil desain yang sudah kita render perubahannya tidak boleh terlalu banyak sekali. Kalau terlalu banyak efek yang kita gunakan itu akan aneh ya jadi tampilannya seperti itu. Jadi fungsinya untuk memperjernih saja pada gambar supaya terlihat lebih detail. Ya, setelah seperti ini kalian bisa menggunakan atau sekedar mencek ya di sini auto tone. Ya, itu ini berarti aman, tidak ada perubahan. Kalaupun ada perubahan, biasanya lebih mengarahkan ke balance pada tone warna ini. Nah, coba kita menggunakan auto kontras ya. Sedikit saja perubahan. Sekarang kita cek lagi di auto color. Ya, ini akan berubah agak ke hijau-hijauan atau sedikit kebiruan. Jadi kurang pas. Untuk auto color tidak perlu kita aktifkan. Nah, kita kembalikan saja. Ya, jadi seperti inilah hasil maksimalnya. Menurut saya cukup realistis ya. Dan cukup enak juga dilihat. Dan sekian tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa, seperti pesan-pesan saya sebelumnya, siapkan pena dan kertas supaya nggak lupa. Atau bisa kalian bagikan video ini. Jangan lupa di like, di komentari apa yang sekiranya tidak mengerti. Boleh di share. Dan satu lagi, itu harus di subscribe ya. Oke, terima kasih kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.